Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, salam jumpa kembali bersama saya Muhammad Suef. Pada video kali ini saya akan membahas mengenai materi matematika minat, yaitu persamaan trigonometri. Untuk materi ini akan saya bagi menjadi beberapa video ya. Yang pertama akan kita bahas terlebih dahulu yaitu materi penunjangnya, yaitu ada definisi trigonometri, trigonometri sudut istimewa, dan trigonometri sudut di kuadran 1, 2, 3, dan 4. Materi-materi penunjang ini belum masuk ke materi persamaan trigonometri. Akan tetapi, sebelum kalian mempelajari persamaan trigonometri, maka kalian harus memahami dengan baik dulu materi-materi penunjang yang akan saya berikan. Nah, berikut adalah pembahasannya. Oke, materi penunjang yang pertama itu adalah definisi trigonometri. Kita tahu bahwasanya trigonometri ini hanya berlaku untuk segitiga siku seperti ini ya. Lainnya siku-siku dia tidak berlaku untuk trigonometri ini. Sekali lagi hanya berlaku untuk segitiga siku. Misalkan saya memberi theta di sini ya, sudut theta di sini. Maka sisi ini letaknya adalah di depan sudut theta. Nah, tetanya di sini maka ini di depan. Saya notasikan sebagai de. Singkatannya ya, de depan. Kemudian sisi ini berada di sampingnya sudut. Maka saya singkat sebagai sa. Kemudian ini selalu sebagai sisi miring ya. Saya singkat sebagai mi. Kemudian sin Theta ini sudutnya ya. Sin theta dapat didefinisikan yaitu sebagai depan dibagi miring. Disingkat menjadi sin demi. Kemudian cos theta didefinisikan yaitu sa per mi, samping per miring, cos sami. Begitupun tan desa ya. Kemudian ini ada kebalikan dari sin yaitu kosekan. Kosekan ini kebalikan dari sin. Kalau sin itu demi, maka kalau kosekan karena kebalikannya menjadi mide. Begitupun sekan kebalikan dari cos yaitu misa. Begitupun cotangent yaitu kebalikan dari tan yaitu sa per de ya. Jadi sekali lagi ini hafalannya gini ya, sin demi, kosami, tan desa. Untuk kosekan, sekan, cotangent ini cuma kebalikan dari sin cos tan ya. Nah, sebagai contoh, misalkan diberikan segitiga siku-siku ABC dengan panjang sisi-sisinya yaitu ini ya. Nah, kalian perhatikan tetanya saya letakkan di sini. Maka 4 ini dia sebagai de. 3 sebagai sa, samping ya, ini depan ya. Sedangkan ini sebagai miring, mi. Nah, sehingga dapat kita peroleh sin theta. Theta ini sebagai sudutnya ya, sekali lagi seperti itu. Sin theta, tadi definisinya adalah sin demi. Maka sin theta sama dengan depan per miring, yaitu 4/5 ya. Kemudian cos theta, definisinya tadi kosami, sama dengan samping per miring, 3/5. Kemudian tan theta sama dengan tan desa, depan per samping, yaitu 4/5. Begitupun dengan kosekan. Oh ya, ini nulisnya boleh kosekan, boleh kosek, suatu hal yang sama. Atau bisa juga CSC, singkatannya seperti itu. Nah, kosek ini adalah kebalikan dari sin. Kalau sinnya 4/5, maka koseknya 5/4. Begitupun juga dengan sekan ya. Jadi ini nulisnya bisa sekan atau disingkat lagi bisa sek seperti ini ya. Nah, kalau cos itu 3/5, maka kebalikannya 5/3. Begitu cot ya. Cotangent disingkat menjadi cot. Ini 4/3 jadi 3/4. Jadi secara ini ya, ini adalah definisi trigonometri. Seperti itu. Selanjutnya kita bahas yaitu trigonometri sudut istimewa. Nah, ini saya berikan tabel trigonometri sudut istimewa. Cara membacanya seperti ini. Misalkan contoh, sin 30 sama dengan setengah ini ya. Sin 30. Nah, ini kan sin, ini 30. Perpotongannya sama dengan
setengah. Begitupun misalkan kalian sin 53, perpotongannya berapa? 4/5. Begitupun cos 53, cos 53 yaitu 3/5. Jadi kita lihat perpotongannya. Begitupun tan 270, tan 270. Nah, ini ya. Perpotongannya tak berhingga. Ini cara bacanya tak berhingga, yaitu suatu bilangan yang sangat besar ya. Kemudian contoh lagi, misalkan ya, sin theta sama dengan setengah akar 3. Artinya sin berapa yang nilainya setengah akar 3. Sin berapa yang nilainya setengah akar 3. Nah, yaitu 60. Maka dapat kita peroleh tetanya sama dengan 60. Kemudian misalkan cos X sama dengan 4/5. Jadi sudut itu notasinya tidak harus theta ya, bisa X. Nah, cos berapa yang nilainya 4/5? Cos yang nilainya 4/5, nah ini, yaitu 37. Maka dapat kita peroleh X-nya sama dengan 37. Misalkan lagi tan alfa sama dengan 0. Tan berapa yang nilainya 0? Tan yang nilainya 0 itu bisa 0, bisa juga 180, bisa juga 360 ya. Berarti alfanya bisa 0, 180 atau 360. Jadi ini merupakan trigonometri sudut istimewa. Kalau bisa trigonometri sudut istimewa ini kalian harus hafal di luar kepala ya. Jadi nanti harus istilahnya kayak gerak cepat. Misalkan tan 37 nilainya 3/4. Cos 180 nilainya min 1. Sin berapa yang nilainya setengah? 30. Cos berapa yang nilainya min 1? 180. Tan berapa yang nilainya 4/3? 53 derajat. Ya, begitu seterusnya. Jadi kalau bisa ini harus hafal di luar kepala. Oh iya, kalau kalian misalkan perhatikan ini antara sin sama cos ini kebalikannya ya. Coba kalau sin itu kan 0, setengah, 3/5, setengah akar 2, 4/5, setengah akar 3, 1. Tapi kalau cos kebalikannya. Kalau sin di sini 1, cos di sini 1. Setengah akar 3, setengah akar 3, 4/5, 4/5, setengah akar 2, 3/5, setengah, dan 0 ya. Jadi berlaku kebalikannya kalau cos. Seperti itu. Kalau tan, ya ini harus dihafal ya. Nggak ada polanya seperti ini. Ya, sekali lagi ini harus hafal di luar kepala. Selanjutnya, kemudian di sini ada trigonometri sudut kuadran 1, 2, 3, dan 4. Nah, ini kuadrannya saya bagi menjadi 4 ya. Ini kuadran 1, yaitu sudutnya dari 0 sampai 90. Kemudian ini kuadran 2, sudutnya dari 90 sampai 180. Dan ini kuadran 3, sudutnya dari 180 sampai 270. Dan ini kuadran 4, sudutnya dari 270 sampai 360. Nah, ini kayak berlanjut ya, 0 sampai 90, dilanjut 90 sampai 180, dilanjut 180 sampai 270, dilanjut 270 sampai 360. Kemudian di kuadran 1 ini berlaku rumus seperti ini, yaitu sin 90 min theta sama dengan cos theta, cos 90 min theta sama dengan sin theta, tan 90 min theta sama dengan cot theta. Cot ini bukan cos ya, tapi cot, yaitu kebalikan dari tan. Nah, rumus di kuadran 1 ini biasanya digunakan untuk mengubah sin menjadi cos, atau cos menjadi sin, atau tan menjadi cot. Nah, begitu ya. Jadi sekali lagi diingat-ingat, di kuadran 1 ini rumusnya digunakan untuk mengubah sin menjadi cos, cos menjadi sin, tan menjadi cot. Soalnya nanti di persamaan trigonometri itu butuh hal yang seperti itu. Terkadang kita butuh merubah sin menjadi cos dan seterusnya ya. Oke, kemudian di kuadran 2 ini ada rumus ini, yaitu sin 180 min theta sama dengan sin theta, cos 180 min theta sama dengan min cos theta, tan 180 min theta sama dengan min tan theta. Jadi diperhatikan plus minusnya ini ya. Kemudian di kuadran 3 ada rumus ini, sin 180 plus theta. Kalau tadi min, sekarang plus.
sama dengan min sin theta, cos 180 plus theta sama dengan min cos theta, dan tan 180 plus theta sama dengan tan theta. Kemudian di kuadran 4 ada rumus sin 360 min theta sama dengan min sin theta, cos 360 min theta sama dengan cos theta, tan 360 min theta sama dengan min tan theta ya. Nah, sebenarnya rumus di kuadran 1, 2, 3, dan 4 itu tidak hanya ini ya. Sebenarnya masih ada banyak, yaitu 2 kali lipatnya ini ya. Namun, untuk persamaan trigonometri, kita cuma butuh beberapa rumus ini saja ya. Nah, yang kita butuhkan cuma rumus-rumus ini. Oke. Kemudian beberapa catatan di sini bahwasanya untuk kuadran 1, sin, cos, dan tan semua nilainya positif. Sin nilainya positif, cos nilainya positif, tan nilainya juga positif. Sedangkan untuk kuadran 2, hanya sin yang nilainya positif, untuk cos dan tan nilainya negatif. Perhatikan, sin nilainya positif, cos dan tan nilainya negatif. Itu cirinya ya. Jadi kalian harus memperhatikan plus minusnya. Kemudian untuk kuadran 3 hanya tan yang nilainya positif, sedangkan sin dan cos nilainya negatif. Perhatikan tan nilainya positif, sin dan cos nilainya negatif. Kemudian untuk kuadran 4 hanya cos yang nilainya positif. Cos nilainya positif, sedangkan sin dan tan nilainya negatif ya. Oke, ini adalah rumus-rumus di kuadran 1, 2, 3, dan 4. Kalau bisa, ini rumusnya juga harus hafal di luar kepala, seperti halnya sudut istimewa ya. Oke, untuk lebih jelasnya, perhatikan contoh-contoh yang saya berikan. Misalkan contoh yang pertama, sin 60. Nah, 60 ini kan di kuadran 1 ya. Nah, sin ini dapat kita rubah menjadi cos. Sekali lagi, sin dapat kita rubah menjadi cos. Menggunakan rumus apa rumus ini? Sin theta sama dengan cos 90 min theta. Sin 60 sama dengan cos 90 minus 60. 90 minus 60 sama dengan 30. Maka dapat kita peroleh sin 60 sama dengan cos 30. Ini yang saya maksud merubah sin menjadi cos ya. Jadi sekali lagi, kalau kalian ingin merubah sin menjadi cos, maka gunakan rumus di kuadran 1 ya. Seperti itu. Kemudian contoh selanjutnya yaitu cos 120. Nah, kalian perhatikan 120 ini adalah di kuadran 2. Letaknya di sini antara 90 sampai 180 ya. Sekali lagi 120 letaknya di kuadran 2. Nah, ini kan cos. Maka kita gunakan rumus cos. Nah, di kuadran 2 semua rumusnya 180 min theta ya. Nah, maka 120 ini kita rubah menjadi 180 dikurangi berapa? Yaitu dikurangi 60. Sekali lagi 120 kita rubah menjadi 180 min theta. Ngikutin rumus yang sini ya. Nah, yaitu 180 dikurangi 60 kan sama dengan 120 ya. Oke. Sehingga dapat kita peroleh ini adalah tetanya. Di kuadran 2, cos 180 min theta sama dengan min cos theta. Maka cos 180 min 60 sama dengan min cos 60. Nah, kemudian trigonometri sudut istimewa kita gunakan. Cos 60 nilainya berapa? Yaitu setengah. Minusnya ini turun ya, minus setengah jadinya. Sehingga dapat kita peroleh cos 120 itu nilainya adalah minus setengah ya. Oke. Kalau kurang jelas, perhatikan lagi contoh yang ketiga. Misalkan tan 225. Fokus 225 itu ada di kuadran 3. Di sini letaknya ya. 225 itu antara 180 sampai 270. Nah, di kuadran 3 rumusnya 180 plus theta. Maka 225 ini kita rubah menjadi 180 ditambah berapa? Yaitu ditambah 45. Kita ngikutin ini, 180 plus theta. Yaitu 180 ditambah berapa? Yaitu 45. Itu sama dengan 225 ya. Oke. Jadi sekali lagi 225 ini kita rubah menjadi 180 ditambah berapa? Yaitu ditambah 45. Begitupun ini ya.
120 itu yaitu 180 dikurangi berapa? Yaitu dikurangi 60. Oke. Jadi langkah pertama kalian harus tahu dulu loh ya, ini kuadran berapa ya. Kalau ini kalian sudah tahu, misalkan kuadran 3, maka kalian ngikutin rumus yang ini ya. Oke, kemudian di sini kan tan 180 plus theta sama dengan tan theta. Tan 180 plus 45 sama dengan tan 45. Di sini tandanya positif ya. Kemudian berdasarkan trigonometri sudut istimewa, kalian lihat tabelnya ya, tan 45 itu nilainya sama dengan 1. Maka dapat kita peroleh tan 225 itu sama dengan 1 ya. Nah, itu cara menggunakan trigonometri sudut kuadran 1, 2, 3 dan 4. Oke, kita berlanjut ke contoh selanjutnya. Misalkan sin theta sama dengan min setengah. Artinya sin berapa yang nilainya minus setengah ya. Coba kita perhatikan, sin nilainya negatif. Sin nilainya negatif itu di kuadran berapa saja? Ini sinnya nilainya positif, sin positif. Nah ini ya, sin nilainya negatif ada di kuadran 3 dan kuadran 4. Misalkan kita pakai kuadran 3 dulu, maka dapat kita peroleh, nah ini ya, rumusnya kuadran 3 kan 180 plus theta, berarti 180 plus. Nah, ini dapat dari mana? Dapat dari sini. Sin berapa yang nilainya setengah? Yaitu sin 30. Kalian lihat di tabel tabel trigonometri sudut istimewa. Sin berapa yang nilainya setengah? Yaitu 30 ya. Sekali lagi negatifnya ini menunjukkan bahwasanya dia berada di kuadran 3. Maka kita pakai rumus 180 plus theta. Jadi 180 plus, nah sedangkan tetanya ini berasal dari ini. Sin berapa yang nilainya setengah? Yaitu sin 30. Sehingga tetanya dapat kita peroleh yaitu sama dengan 180 ditambah 30 sama dengan 210. Jadi sin berapa yang nilainya min setengah? Yaitu 210 ya. Nah, di sini sin juga nilainya minus. Boleh nggak pakai kuadran 4? Boleh, silakan. Nah, kuadran 4 rumusnya 360 min theta. Nah, kita jadikan 360 minus, sekali lagi 30-nya ini diperoleh dari sin berapa yang nilainya setengah, yaitu 30. 360 min 30 sama dengan 330. Jadi, bisa kita simpulkan sin berapa yang nilainya min setengah, yaitu sin 210 atau sin 330. Jawabannya ini sama benarnya ya. Jadi yang kalian perhatikan di sini sin yang nilainya setengah itu di kuadran 3 dan 4. Kalian bisa pakai yang di kuadran 3 atau bisa pakai yang di kuadran 4. Itu nanti suatu hal yang sama ya. Oke, saya berikan contoh satu lagi. Cos theta sama dengan min setengah akar 2. Cos berapa yang nilainya min setengah akar 2? Cos nilainya negatif. Cos nilainya negatif, perhatikan. Cos yang nilainya negatif itu nah ini ya, kuadran 2 dan kuadran 3. Coba kita bahas di kuadran 2. Kuadran 2 rumusnya adalah 180 min theta. Maka 180 min tetanya ini kita dapat yaitu cos berapa yang nilainya setengah akar 2, yaitu cos 45. Kita dapat dari trigonometri sudut istimewa ya. Kalian lihat tabelnya ya. Sehingga dapat kita peroleh tetanya adalah 135 ya. 180 kurangi 45 sama dengan 135 ya. Kemudian kita bisa juga memakai ini ya di kuadran 3, karena di kuadran 3 cos juga nilainya negatif ya. Nah, kuadran 3 rumusnya 180 plus theta. 180 plus cos berapa yang nilainya setengah akar 2, yaitu 45 ya. Sehingga tetanya bisa juga kita peroleh 225. Dalam artian cos berapa yang nilainya min setengah akar 2, yaitu cos 135 atau cos 225. Kalian bisa pakai di kuadran 2 atau di kuadran 3 ya. Oke, nah ini adalah salah satu penggunaan
trigonometri sudut di kuadran 1, 2, 3, dan 4. Harapannya kalian benar-benar hafal di luar kepala ya. Oke. Nah, sebelum saya akhiri, saya akan memberikan beberapa ringkasan dulu ya terkait dengan materi yang sudah kita bahas pada video kali ini. Materi yang sudah kita bahas yaitu yang pertama, definisi trigonometri ya. Dia hanya berlaku pada segitiga siku-siku. Dan definisinya adalah sin demi kosami tan desa. Kemudian ada kebalikannya kebalikan dari sin itu adalah kosekan, kebalikan dari kos adalah sekan, dan kebalikan dari tan adalah kotanjen ya. Kemudian materi yang kedua adalah trigonometri sudut istimewa. Di situ sudah saya berikan tabelnya ya. Saya harap kalian bisa hafal di luar kepala tabel trigonometri sudut istimewa ya. Kemudian trigonometri sudut kuadran 1, 2, 3, dan 4. Di situ juga sudah saya berikan rumus-rumusnya ya. Oke, nah itu juga harapannya kalian bisa hafal di luar kepala ya. Oke, demikian pemaparan materi 1 dari persamaan trigonometri. Semoga video kali ini bisa menjadi wasilah atau jalan buat kalian supaya dapat memahami materi persamaan trigonometri dengan baik. Apabila kalian suka dengan video kali ini, maka jangan lupa untuk klik like, subscribe, dan share ke teman-teman kalian supaya teman-teman kalian juga bisa mengambil informasi dari video ini ya. Oke, kurang lebihnya mohon maaf. Sampai jumpa di video selanjutnya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.